Baik. Ya, firman Tuhan hari ini kita ambil dari Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Tetapi sebelum kita lanjutkan, saya menyapa jiwa baru yang datang hari ini. Stok lama gitu ya. Saudara Hendrik, jangan gara-gara Hendrik ya mati lampu ya. Tapi sudah hidup kembali. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kita belajar dari perjalanan Gideon. Ya, Gideon ini adalah seorang pahlawan yang membela orang Israel dari musuh mereka orang Midian. Yang pertama dikatakan adapun Jerubal. Jadi Gideon ini disebut Jerubal. Karena apa? Dia ini merobohkan Baal. Jadi ketika orang Israel menyembah Baal, Tuhan menyuruhkan dia robohkan katanya. Tapi karena dia takut, malam-malam dirobohi. Setelah diselidiki, siapa itu yang merobohkan Baal? Ternyata Gideon. Datanglah orang rame-rame, Gideon harus dibunuh. Tetapi orang tua Gideon bilang, kalau memang Baal itu adalah Allah, biarkan dia membela dirinya katanya. Akhirnya gak jadi dia dibunuh. Dan akhirnya Baal tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Gideon. Dan mereka percaya bahwa memang Baal itu bukan Allah, tetapi Allah adalah Allah, Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, yang sanggup menolong Gideon, yang sanggup menolong kita orang percaya. Amin. Iya. Ayat yang pertama dikatakan Gideon bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Dia bangun pagi-pagi. Dia bangun pagi-pagi bersama dengan rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat dekat mata air Harod. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Gideon ini tidak mengundur-undur waktu. Karena apa? Dia percaya bahwa Tuhan Allah ada bersama-sama dengan dia. Bahkan dia percaya bahwa Tuhan menolong dia, Tuhan mendahului dia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita percaya bahwa Tuhan ada di pihak kita, kalau Tuhan ada menolong kita, kalau kita percaya bahwa Tuhan mendahului langkah kita, maka jangan menunda-nunda waktu. Amin. Amin. Iya. Jangan menunda-nunda waktu. Demikianlah yang dilakukan oleh Gideon ini. Dia sudah tidak sabar untuk mengusir musuh mereka, yaitu orang Midian. Pagi-pagi dia sudah bangun, atau mungkin jangan-jangan semalam-malaman dia nggak tidur, gitu kan saudara. Jadi kalau kita ada acara penting yang mungkin sangat penting bagi kita, kadang susah tidur ya, ya nggak oke. Kita bangun pagi, kita langsung terikat, nanti ada sesuatu gitu kan. Kita lihat jam, masih jam 12 ternyata. Tapi pikiran kita udah ke sana gitu. Iya. Saya kira Gideon itu pun demikian. Saking apa? Dia percaya kepada Tuhan bahwa dia akan menjadi seorang pemimpin yang akan memimpin bangsa Israel untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Tetapi saudara, sepertinya memang Gideon ini agak sedikit takut juga, ya kan? Jadi kalau nanti kita melihat nanti ayat selanjutnya, Gideon ini agak takut. Tetapi karena petunjuk Tuhan, dia kuat kembali. Dia percaya, kita sudah memenangkan pertarungan. Kita pasti ditolong oleh Tuhan. Ayat yang kedua dikatakan saudara, di dalam Hakim-Hakim ini, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu. Jadi ketika Gideon sudah mempersiapkan prajuritnya ada sekitar 32.000. Sementara musuh mereka itu ada sekitar 135.000. Berarti 1:5, kira-kira begitu ya. 1:5. Tetapi Tuhan mengatakan terlalu banyak. Terlalu banyak bangsa itu, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau. 32.000 terlalu banyak. Kemudian ayat yang ketiga dikatakan, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang.
Jadi Gideon menyuruh rakyat itu mengumumkan, siapa di antara kita yang takut, dia boleh pulang. Itu saudara ya. Ada di sini yang takut? Siapa yang takut boleh pulang. Dan Gideon juga cukup kaget juga saudara ya. Yang pulang itu bukan 1-2 orang. Yang pulang itu berapa? 22.000 orang. Bayangkan saudara, dari 32.000 orang yang dikumpulkan, pulang 22.000 orang. Wah, kok sebanyak ini? Gitu ya. Kaget juga dia, tinggal 1.000 orang. Ya, tinggal 1.000 orang ya. Tinggal 10.000. Ya, ya, dari 32.000, 22.000 tinggal 10.000 orang ya. Ya. Tinggal 10.000 orang. Tetapi ternyata saudara, di ayat yang keempat dikatakan, tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Tuhan mengatakan 1.000 orang pun masih terlalu banyak, mereka harus masih diseleksi. Jadi 1.000 orang itu harus diseleksi. Akhirnya mereka disuruh minum air sesuai dengan petunjuk Tuhan. Siapa yang minum dengan pakai tangannya minum air sambil berlutut, maka dialah yang diizinkan Tuhan untuk ikut bertarung. Tetapi selainnya disingkirkan, disuruh orang pergi. Berarti ada sebanyak 97.000 orang. 9.700 ya. 9.700 orang pergi, hanya tinggal 300 orang. Kira-kira bagaimana hati Gideon itu untuk menumpas 135.000 orang? Mereka hanya berjumlah 300 orang. Kira-kira kecut gak? Takut gak dia? Ternyata Gideon juga agak takut juga saudara, iya kan? Padahal Tuhan sudah mengatakan tumpas mereka dengan 300 orang yang dipilih Tuhan. Saya bacakan ayat yang ke-10. Jadi Gideon ini ternyata agak sedikit takut saudara ya. Ayat yang ke-10 saya bacakan. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan pura bujangmu ke perkemahan itu, maka kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan pura bujangnya itu sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Adapun orang Midian dan orang Amalek dari semua orang di sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung, seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepadanya. Katanya, aku bermimpi, tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah itu, dilanggarnyalah kemah itu sehingga roboh, dan dibongkar bangkitkannya. Demikian kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain daripada pedang Gideon bin Joas orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu, diceritakanlah dengan maknanya. Sujudlah ia menyembah, kemudian pulang ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan berfirman kepada Gideon, Gideon, kalau kamu takut menyerbu musuhmu itu, bawalah anak buahmu 1 orang. Nanti kau dengarlah apa yang diperbincangkan mereka di dalam kemah itu. Ternyata apa saudara? Semua mereka katanya sedang tertidur. Semua mereka berkelimpangan dikatakan. Tetapi ketika mereka pelan-pelan mendengarkan, ternyata ada seseorang terbangun. Dia bermimpi. Dia menceritakan mimpinya kepada temannya yang juga terbangun. Dia bilang apa? Kawan, aku bermimpi. Ada sehelai roti terguling gitu. Roti kecil ya, saudara. Terguling, terus dilanggarnya pondok kita ini. Terus semua langsung kurang-kurangnya begitu. Terus diartikan temannya itu, mimpinya itu. Wah, ini tidak lain daripada si Gideon itu katanya. Ya, Gideon itu musuh kita itu akan datang. Dia akan menyerbu kita. Semuanya kita akan binasa.
mendengar mimpi itu, Gideon menjadi kuat kembali. Tuhan sudah menyerahkan, ayo segera kita tumpas musuh kita, katanya saudara. Iya. Saudara yang kasih Tuhan, Gideon tidak menyangka dengan 300 orang mereka bisa melawan musuhnya. Iya. Joshua mengatakan, saudara, dalam kitab Joshua pasal yang ke-23 yang ke-10, satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagimu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Iya. Dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa orang Israel itu bisa melawan 1:1000. Jadi kalau kita melihat di sini, saudara, 300 banding 135 orang, ini kurang lebih 1:500, kira-kira begitulah, saudara. Belum banding 1:1000. Ya, baru banding 500 gitu. Tetapi ada hal yang luar biasa lagi, saudara, kalau kita melihat, membaca di ayat yang ke-8, dari rakyat itu mengambil bekal dan sangkakala, demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi masing-masing ke kemahnya, tetapi 300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya di lembah. Strategi perang yang dilakukan oleh Joshua ini aneh, saudara. Mereka tidak membawa senjata, mereka tidak membawa pedang, mereka tidak membawa tombak. Tetapi apa dikatakan, saudara, di sini? Mereka membawa bekal. Mereka membawa sangkakala. Ini buat apa, saudara? Iya kan? Mereka membawa bekal, atau mungkin kalau bekal ini boleh dikatakan kendi yang kosong. Ya. Ya, mereka ini mungkin mau ngambil berkat kali ya, saudara ya. Mereka bawa sangkakala. Iya. Mereka mungkin hanya menakut-nakutin kali ya. Kalau sangkakala itu kan dibunyikan kan tanda kemenangan begitu kan, saudara ya. Iya. Strategi Allah ini memang berbeda, saudara. Terkadang strategi kita manusia untuk mendapatkan berkat, terkadang itu sudah kita anggap paling bagus ya, saudara ya. Oh, menurut teori-teori ini, kita ambil teori-teori orang-orang hebat. Menurut teori ini begini-begini akan menjadi sukses. Menurut teori-teori ini, maka ini masalah akan bisa diatasi. Tapi ternyata, saudara, semua teori-teori manusia juga, kalau kita melihat di ayat ini, saudara, tidak dipakai. Tetapi, saudara, teori Tuhan memang luar biasa. Amin. Teori Tuhan itu hanya apa, saudara? Hanya iman dan ketaatan. Amin, saudara. Ini modal kita, saudara. Hanya bermodalkan iman dan ketaatan, Gideon bisa mengalahkan bangsa yang besar itu. 135.000 tentara bisa dikalahkan hanya karena dia dengar dengan Tuhan. Jadi, saudara, kalau saudara bisa mendengar suara Tuhan, kalau saudara bisa mengikuti suara Tuhan, saudara pemenang. Amin. Amin. Saudara orang hebat. Maka itu belajar saudara mengikuti arahan Tuhan. Belajar kita mengikuti arahan firman Tuhan. Ya, kita mengikuti teori-teori dunia ini, saudara. Seperti yang baru kita lewati masalah COVID. Banyak teori-teori yang muncul. Begini. Sepertinya COVID ini tidak akan berakhir. Ya kan, Bapak Ibu? Ya kan? Sepertinya COVID ini akan menjadi musuh bebuyutan kita. Tetapi ternyata, saudara, hanya bisa dikalahkan oleh ketaatan kita kepada Tuhan, yang keberanian kita. Saya yakin orang-orang yang mati terdahulu juga, mereka mati bukan karena COVID, tapi karena apa? Hati mereka yang gentar, hati mereka yang takut, hati mereka yang kecut. Di dalam ayat ini kita melihat bahwa orang yang kecut, orang yang takut, orang yang khawatir tidak diizinkan ikut berperang. Karena apa, saudara? Ini tidak membawa dampak yang positif ya. Tapi ini mendatangkan kekalahan. Tapi kita anak Tuhan, kita berani karena kita di pihak Tuhan. Amin. Amin. Kita berani dengan iman kita, dengan ketaatan kita. Kita percaya jalan kita di depan ada ditolong Tuhan. Ya, jalan kita di depan jangan kita ragukan. Yang harus kita pastikan, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Coba kita tanya hati kita hari ini, adakah hati kita yang dekat dengan Tuhan?
Atau kita ini sedang bohong-bohongan dengan Tuhan? Atau kita ini sedang negosiasi, Tuhan bolehlah, Tuhan bolehlah ini, bolehlah itu. Tetapi saudara, kalau kita menundukkan hati kita belajar mau taat kepada Tuhan, percayalah saudara bahwa kemenangan sudah depan mata. Amin. Karena Tuhan akan mengalahkan musuh kita, karena Tuhan akan menolong kita, karena Tuhan akan mengangkat kita, karena Tuhan akan membela kita. Ya, luar biasa anak Tuhan. Luar biasa Gideon ini bersama dengan orang-orang yang mengikutinya. Saudara yang kasih Tuhan, dari kisah ini saya bagikan 3 poin bagi kita. Yang pertama saudara, kalau kita yakin Allah menyertai kita dan ada kesempatan, langsung sikat. Amin saudara. Amin. Jadi kalau saudara sedang berdoa, misalnya begini, kita bikin dulu contoh kita yang paling ganteng dulu hari ini, Nikolas ini sedang berdoa misalnya, Tuhan, aku mau seorang perempuan yang takut Tuhan. Terus dia orang yang melayani Tuhan, pendeta kali ya. Ya. Nanti Tuhan buka jalan, langsung sikap. Amin. Ini dia doa saya gitu saudara. Kalau saya dulu berdoa, Tuhan, istriku nanti orang Cina gitu kan, saya bilang begitu. Ketemu, oh ini dia langsung bilang, kamu mau nggak menikah dengan saya tahun depan? Langsung saya bilang saudara, langsung gelek-gelek kepala dia. Ini orang pede banget katanya. Emang kamu udah siap katanya? Saya udah siap. Udah ngapain lagi pacaran-pacaran sebilang. Ya kalau siap mau menikah tahun depan kita menikah. Langsung saya bilang saudara. Karena apa? Saya yakin ini sudah mirip dengan doa saya. Saya yakin ini doa saya, Tuhan pasti tolong. Begitu saudara ya. Iya. Waktu kami mau beli rumah, saya berdoa begini sama Tuhan. Tuhan, kalau ada orang menawarkan rumah atau menawarkan tanah dan kami boleh membayar dengan cicil, berarti itu dari Tuhan. Ada seseorang menawarkan tanah, dia bilang ke saya, kamu mau beli tanah nggak? Ada ukuran segini. Bisa bayar cicil nggak? Boleh katanya. Saya langsung DP waktu itu 50 juta. DP langsung jadi. Waktu kami duitnya cuma ada 50 juta. Itu pun pinjam sebagian. Itu pun pinjam sebagian. Saya langsung DP waktu itu. Kita nggak tahu gimana gitu. Sambil berjalan kami bangun. Orang yang beli jual tanah pun ternyata mafia. Jadi dijual ke kita, dia juga ditawarkan ke orang lain. Gitu. Jadi kalau kita nggak bisa bayar, nanti bisa hilang uang kita gitu. Namanya mafia kan? Ternyata saudara, ketika kami beli, saya bilang waktu itu izin supaya dipundasi. Mereka izin, oh ya nggak apa-apa dipundasi. Ternyata habis pundasi langsung naik. Ternyata udah dijual ke orang. Saya pas lagi ngaduk semen, orang di samping saya yang mau beli itu teleponan. Mana tanahnya Pak? Katanya. Yang mau saya lihat, itu yang dipundasi katanya. Udah dibangun Pak katanya. Ya, ternyata sudah kami bangun saudara. Ternyata yang beli mundur ya kan? Karena sudah dibangun, masa dia beli tanah udah dibeli orang ya kan? Nggak mau dong duitnya habis. Akhirnya kami lanjutkan sampai hari ini saudara, tidak ada masalah. Ya, kami bisa tinggal di situ. Saya percaya saudara, kalau Tuhan sudah menyertai kita, kalau kita yakin Tuhan yang memberikan kesempatan, sikat. Amin. Ya. Ya, saudara kita kasih Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan kita kesempatan, kita sudah berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan tanya lagi, saudara, jangan ragu lagi. Ambil kesempatan itu. Gideon di sini, saudara, Tuhan sudah berfirman kepada Gideon. Mereka negosiasi, saudara, sama Tuhan. Gideon bilang begini, Tuhan, kalau ada apa ya dibilang ya? Ada semacam kain ya, semacam kain. Jadi kalau nanti kain ini di sebelah ini basah, tapi sebelah ini kering, berarti itu kehendak Tuhan. Terus diambil kain ini basah dan di sebelahnya kering. Di perasnya kain itu ada secangkir ya, air begitu. Kemudian Gideon bilang begini, Tuhan kalau sebaliknya gimana? Jadi yang ini yang kering, tapi yang di kelilingnya basah. Tuhan lakukan juga demikian. Disitulah Yosua yakin, disitulah Gideon yakin bahwa Tuhanlah yang memerintahkan, Tuhanlah yang berfirman kepadanya, Tuhanlah yang membawa kemenangan bagi bangsa Israel. Makanya saudara, dia dengan pagi-pagi, dengan semangatnya, dengan tidak ada keraguan, dia sudah mengumpulkan bangsa itu. Pagi-pagi dia sudah siap untuk berperang. Ya saudara, ya, demikian kita anak Tuhan. Ya, kita luar biasa. Amin.
Jadi kalau kita sudah diberikan Tuhan kesempatan, kalau saudara sudah berdoa, kalau saudara sudah yakin bahwa ada Tuhan menolong saudara, jangan ragu, sikat, ambil kesempatan itu. Itu kesempatan dari Tuhan. Amin. Amin. Yang kedua, saudara, di ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa orang penakut tidak akan pernah menjadi pemenang. Iya. Orang yang penakut tidak akan pernah menjadi pemenang. Memang saudara bisa ragu, bisa juga. Setiap kita pasti punya keraguan, ya kan? Manusiawi namanya. Ketika Gideon juga punya keraguan, diizinkan Tuhan dia mendengarkan perkataan musuhnya. Apa dikatakan ayat yang ke-13? Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah itu, dilanggarnya lah kemah ini sehingga roboh dan dibongkar bangkirkannya. Demikianlah kemah ini habis runtuh. Tuhan izinkan Gideon mendengar mimpi orang itu, ya, sehingga kuatlah imannya. Terkadang saudara, ya, terkadang saudara kita memang ragu, ya kan? Tuhan gimana? Benar nggak ini? Ya, saudara boleh curhat kepada gembala, ya kan, saudara? Gimana nih Pak Gembala? Ada begini. Ada begini. Ya, kita bisa juga minta petunjuk dari Tuhan. Kita juga bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, mohon saya berikan pencerahan, ya saudara. Tuhan, mohon saya berikan tanda. Apakah ini kehendak Tuhan apa enggak? Kalau ini gagal, berarti bukan kehendak Tuhan. Kalau ini berhasil, berarti lanjutkan. Amin, saudara? Ya. Iya. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-27 mengatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta dalam langkah hidupnya? Jawabannya tidak ada, saudara. Tidak ada jawabannya, karena kita khawatir kita akan semakin baik. Ada nggak, saudara? Karena kita cemas, maka hidup kita akan semakin baik. Tidak ada, saudara. Tetapi saudara bersukacita. Amin. Amin. Iya. Kita bersukacita. Pak Nando juga harus bersukacita. Bentar lagi akan menjadi kakek, ya kan? Bersukacita saja. Kenapa, saudara? Karena Tuhan di pihak kita. Kalau Tuhan di pihak kita, tidak ada yang menjadi lawan kita. Amin. Ya. Kalau Tuhan di pihak kita, pasti semuanya berjalan dengan baik. Kita yakini seperti itu. Ya. Terkadang, saudara, masalah-masalah ini memang bisa mengganggu kita, mengganggu konsentrasi kita, mengganggu sukacita kita. Ya, tetapi saudara, kekhawatiran firman Tuhan mengatakan tidak menambah kebaikan bagi kita, tidak menambah sehasta pun langkah dalam hidup kita. Ya, orang yang khawatir, orang penakut tidak akan pernah menjadi pemenang. Tapi makanya saudara, Yesus selalu mengingatkan murid-muridnya, selalu mengingatkan orang-orang percaya, jangan khawatir, jangan takut. Amin. Ya, jangan takut. Paling-paling Yesus mungkin mengatakan ini, paling-paling juga ending-endingnya nyawa kita ini melayang, ya nggak, saudara? Terakhir, ya, toh juga pada waktunya akan melayang, ya nggak, saudara? Kalau Tuhan tidak izinkan, Alkitab mengatakan satu helai rambut pun tidak akan jatuh kalau Tuhan tidak mengizinkan. Amin. Maka sudah jangan khawatir dalam hidup ini, jangan takut, karena ketakutan itu tidak akan membawa kita ke hal yang baik. Kekhawatiran itu tidak akan membawa kita ke berkat-berkat Tuhan, tetapi justru menjatuhkan kita. Ini strategi iblis. Kita dibikin takut, kita dibikin cemas. Akhirnya apa, saudara? Kita tidak berani melangkah, kita tidak berani bertindak, padahal Tuhan sudah membuka jalan, ya kan? Ya. Bagi bangsa ini, bangsa Israel ini, saudara, diizinkan, firman Tuhan mengatakan siapa yang takut, biar dia pulang, biar dia pergi. Wow, yang pergi ini, saudara, lebih dari separuh, ya kan? 2/3 pergi. Bayangkan, saudara, kira-kira yang kita pimpin langsung pergi 2/3. Iya, 22.000 orang dari 32.000 orang. Itu mah jumlah yang sangat banyak gitu. Tetapi demikianlah cara kerja Tuhan. Orang penakut ini memang tidak bisa dipakai, saudara. Ya, orang penakut ini tidak akan dipakai oleh Tuhan. Jadi saudara harus berani, amin, amin. Harus berani, amin. Ya, jangan takut. Ya.
Jadi ketakutan itu saudara tidak memberikan hal yang baik kepada kita, tapi keberanian itu justru membawa kita kepada hal yang positif. Ya. Tapi saudara, terkadang ketika kita melangkah, iblis mengingatkan kita, kamu kan tidak bisa ini, kamu kan lulusannya kan tidak setinggi orang itu, kamu kan tinggalnya kan di sana, orang itu mah di komplek gitu, kamu itu mah di luar komplek. Begitu saudara kan? Terkadang begitulah iblis itu saudara merasuk pikiran kita, supaya kita apa? Supaya kita mundur, ya kan? Supaya kita jangan maju. Tapi jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Amen. Kita melihat bahwa Tuhan ada di pihak kita. Yang penting saudara, kita berjalan di jalan Tuhan. Itu yang penting. Yang terakhir, pertandingan bisa kita menangkan dengan iman dan ketaatan. Amin. Pertandingan bisa kita menangkan dengan iman dan ketaatan. Jadi jaga imanmu. Ya, jaga imanmu dengan ketaatan kepada kebenaran firman Tuhan. Jangan saudara, jangan dengan melanggar hukum kita melibatkan Tuhan. Ya, amin. Ya, sekali lagi saya katakan, jangan dengan melanggar hukum kita melibatkan Tuhan. Maksudnya apa saudara? Kita dengan berjualan misalnya, kita berdoa berkat Tuhan, Tuhan mohon berkati jualan saya, Tuhan berkati dagangan saya. Tetapi saudara, kiloannya menipu, kilonya nggak benar, kira-kira diberkati Tuhan? Hah? Kira-kira Tuhan berkenan enggak? Iya, kalau memang kita tidak di jalan Tuhan, gak usah libatkan Tuhan, sekalian libatkan setan, ya kan? Iya enggak? Karena Tuhan tidak akan mungkin tolong. Iya. Maka saya katakan saudara, jangan dengan melanggar hukum kita melibatkan Tuhan. Jangan kita demi mendapatkan berkat, demi mendapatkan uang misalnya, kita harus sogok kiri dan kanan. Kira-kira dikehendaki Tuhan kan? Hah? Gak berani jawab ya? Kira-kira berkenan nggak kepada Tuhan? Tapi hal ini saudara, ini kira-kira menjadi berkat tidak dalam pelayanan? Saya pikir saudara, ini akan membawa roh mamon. Tuhan sudah mengingatkan anak-anak Tuhan, kamu pilih Tuhan atau mamon. Hanya ada dua pilihan, ya saudara. Pilih Tuhan atau pilih mamon. Karena roh mamon ini saudara akan membawa kita ke jalan yang tidak bahagia, akan mencuri sukacita kita, akan mencuri damai sejahtera kita. Maka saudara, tidak heran banyak orang-orang besar, banyak hamba-hamba Tuhan juga yang tiba-tiba sakit jantung. Saudara, kenapa? Berjalan dengan melanggar hati nurani. Gak mungkin saudara sukacita, gak mungkin kita bisa damai sejahtera, iya gak saudara? Jadi kalau saudara membangun ingin memenangkan pertandingan, kita harus dengan iman dan ketaatan. Kita harus membangun iman yang taat, harus membangun iman kita dengan ketaatan kepada firman Tuhan. Kita harus di dalam kebenaran. Ya, maka saudara, pertandingan akan menjadi milik kita. Jangan kita menyangka saudara, dengan kita melanggar hukum, jalan kita akan mulus, tapi itu jebakan, ya kan? Iblis akan menjebak kita dengan hal itu. Yang terjadi apa? Kita tidak bisa meraih berkat yang lebih besar, tetapi kita dijerat. Jangan-jangan bisa masuk penjara, saudara, ya kan? Saya pernah bilang kepada seorang hamba Tuhan, nanti kamu saya penjarakan, saudara. Langsung saudara, langsung menjadi heboh ini saudara di kalangan hamba-hamba Tuhan, saudara. Ya, karena saya tahu itu tidak baik. Saya tahu itu melanggar hukum. Karena apa saudara? Melanggar hukum itu saudara, tidak ada berkat Tuhan di sana. Tapi yang ada adalah apa? Roh mamon. Roh mamon akan membawa perpecahan di tengah gereja, ya kan? Roh mamon akan membawa perpecahan di tengah keluarga. Jadikan uang, jadikan mamon menjadi hamba dalam keluarga kita. Amin saudara. Dia tidak boleh menjadi tuan. Dia harus, kita yang harus mengatur keuangan, bukan uang yang mengatur kita. Maka itu saudara, kita akan memenangkan pertandingan ini. Kita akan memenangkan pertandingan dalam hidup kita ini. Amin. Ya. Saya yakin saudara bahwa perjalanan hidup kita memang tidak mudah. Kita harus berjuang. Semua kita harus berjuang, iya nggak?
Semua kita bergulat. Ada nggak di sini yang tidak berharap untuk memenangkan pertandingan ini? Ada nggak yang berharap di sini? Udahlah terserahlah, mau kalah kalah. Tidak ada, saudara. Semuanya kita ingin menang. Semuanya kita harus menjadi pemenang. Gideon menjadi pemenang karena apa, saudara? Bukan karena kekuatannya, ya, bukan karena strateginya yang hebat, tetapi semuanya hanya karena modal iman, modal ketaatannya kepada kebenaran, sehingga kemenangan menjadi milik mereka. Demikianlah kita anak Tuhan. Amin. Tetap kebenaran itu menjadi kebenaran. Kita tidak bisa kompromi, saudara. Tuhan itu tidak bisa diajak kompromi. Tuhan itu tidak bisa diajak kita ajak Tuhan itu untuk melanggar hukum. Gak bisa, saudara. Tuhan pasti meninggalkan kita. Dikatakan dalam Yeremia, saudara, bukan kurang panjang tanganku untuk memberkati, bukan kurang tajam telingaku untuk mendengarkan doamu, tetapi ada penghalang. Apa itu, saudara? Kejahatanmu, katanya. Dosamu menjadi penghalang. Iya. Hal-hal yang melanggar hukum ini menjadi penghalang. Tetapi ketika kita taat kepada firman Tuhan, walaupun ada risikonya, ya, ketika taat kita kepada Tuhan, maka disitulah kemenangan kita anak Tuhan. Disitulah kita dipermuliakan oleh Tuhan. Disitulah kita mendapatkan kebahagiaan. Disitulah kita mendapatkan sukacita. Amin, saudara. Amin. Ya, saya berdoa semuanya kita menjadi seorang pemenang. Amin. Kita menjadi orang-orang pemenang, baik di dalam keluarga kita bisa menangkan oleh karena kekuatan Tuhan. Amin. Amin. Iya. Ekonomi kita bisa kita menangkan karena kita bersama dengan Tuhan. Tuhan memberikan kita hikmat. Yang penting, saudara, kita berjalan dalam kebenaran Tuhan. Amin. Jangan melanggar hukum. Amin. Ada kesaksian, saudara. Ada seorang saudara, dulu kan ada jualan online, ya. Jadi jualan online itu namanya juga baru-baru waktu itu, banyak promonya, ada cashback. Ya, cashback ini kan dimainkan, bisa kan? Jadi misalnya kita jual kita main dengan teman, kamu beli dong ke toko saya 1000 paket misalnya. Ternyata 1000 paket ini kan cuma kasih amplop kosong kan, dia cuma mendapatkan resi, dapat cashback. Ya, cashback kalau kali 1000 berapa? Kalau misalnya satu barang aja 20.000 kali 1000 kan lumayan juga kan? Ya, kalau itu dilakukan berkali-kali kan lumayan juga kan? Ya kan? Ya. Nampaknya untung, ya. Nampaknya berhasil. Nampaknya dapat uang itu gampang banget. Tetapi, saudara, orang yang melakukannya juga ditipu orang juga. Gitu. Dapat ditipu orang juga dengan uang yang lebih besar bahkan. Jadi ternyata, saudara, yang kita tabur itu kita tuai juga. Jadi jangan kita berharap kalau kita sudah mendapatkan keuntungan besar dari hal yang melanggar hukum, kita mendapatkan berkat. Itu bukan berkat Tuhan. Iblis tidak pernah memberikan sesuatu kepada kita dengan gratis, ya kan? Iya. Semua ada balasannya, semua imbalannya. Tapi Tuhan memberikan kita kasih karunia dengan cuma-cuma. Ya. Tuhan memberikan kita kesehatan yang baik dengan cuma-cuma. Maka itu, saudara, kita boleh memiliki damai sejahtera, berjalan dalam hidup ini dengan enteng, ya kan? Kita tanpa beban. Itulah yang menjadi sukacita kita. Jadi kalau orang berjalan dengan membawa beban yang berat, senyumannya susah, ya kan? Tapi saudara di sini gampang senyumnya. Coba lihat dari kiri kanan, senyum dari kiri kanan. Langsung ketawa kan, saudara? Artinya tidak ada beban, ya kan? Saudara itu tidak ada beban, gampang ketawa. Iya. Karena memang demikianlah anak-anak Tuhan. Ya, kita tanpa beban. Karena kita tidak menyimpan sesuatu, ya kan? Hati kita tidak sedang dalam bermasalah. Ya, tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, kita ada dalam ketaatan, kita ada di dalam iman kepada Tuhan, kita pasti memenangkan pertandingan hidup ini. Ya, kita percaya Tuhan ada di pihak kita. Nah, haleluya. Baik, kita akan akhiri ibadah kita ini. Ya, kita akhiri firman Tuhan dengan kita mengangkat pujian. Kita angkat pujian. Saudara WN boleh bantu saya dalam singar ya. Ya, kita angkat pujian dan dari awal tadi, rohmu yang hidup penuhiku. Saya rindu supaya kita dirawat oleh Tuhan.
Saudara kita bangkit berdiri, mari kita sungguh-sungguh bangkit berdiri. Rohmu yang hidup, penuhiku mengalir dalam hidup.